Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Intan Devino dengan nomor BP 2111072001. Saya dari kelas 3A D4 Teknik Telekomunikasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Exploring Cellular Network arsitektur dari 2G, 3G, dan 4G. Baik, langsung masuk ke slide pertama, yaitu di sini merupakan sebuah arsitektur jaringan seluler, yang mana dari arsitektur jaringan seluler ini saya menjadi 3 poin. Yang pertama itu definisinya, fungsi, serta komponennya. Baik, langsung saja lanjut ke yang pertama, yaitu definisinya dari sebuah arsitektur jaringan seluler, yaitu arsitektur jaringan seluler ini terdiri dari beberapa sebuah komponen yang bekerja sama untuk mengirimkan suatu pesan suara atau data terhadap tujuan. Nah, yang kedua yaitu saya membuat poin yaitu fungsi. Jadi di sini fungsi dari arsitektur jaringan seluler itu sendiri yaitu nantinya akan melakukan sebuah sambungan antar telepon dan jaringan. Yang selanjutnya itu komponen. Komponen yang terdiri dari arsitektur jaringan seluler ini dapat berupa seperti antena, basis data, gateway, dan beberapa perangkat lunak jaringan lainnya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pada slide ini saya menjelaskan mengenai teknologi 2G atau bisa dikenal dengan GSM. Dan di sini juga saya membagikan 3 poin yang terdiri dari definisi, keuntungan, dan komponen. Langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dari teknologi 2G atau GSM, yang mana GSM ini adalah Global System for Mobile Communication, yaitu adalah suatu teknologi 2G pertama yang dapat digunakan secara internasional. Lanjutnya yaitu keuntungan dari teknologi 2G. Keuntungannya ini berupa penggunaan baterai yang tahan lama dan enkripsi panggilan, dan pada teknologi 2G ini memiliki kemampuan untuk mentransfer sebuah data agar lebih akurat. Dan pada 2G ini digunakan beberapa komponen seperti stasiun basis, terus pusat jaringan, dan pelangganan dengan berupa SIM card atau yang lainnya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu komponen jaringan 2G. Yang pertama itu stasiun basis, yang mana stasiun basis ini berfungsi sebagai penerimaan sinyal dari telepon genggam dan nantinya akan memperkuat jaringan dari telepon tersebut. Yang kedua yaitu pusat jaringan. Pusat jaringan ini berfungsi sebagaimananya sistem pengatur lalu lintas dari jaringan, baik itu mengirim dan juga melakukan penyimpanan data terhadap pelanggan. Yang selanjutnya itu pelangganan dengan SIM card, yang mana ini sebagai nantinya perangkat telekomunikasi dengan SIM card yang berupa sebagai penyimpan data dan identitas pelanggan tersebut. Lanjut ke PPT selanjutnya, yaitu pada bagian sini saya menjelaskan mengenai teknologi 3G atau WCDMA, yang mana WCDMA ini bisa dikatakan kesingkatan dari Wideband Code Division Multiple Access, yang mana WCDMA ini atau teknologi 3G ini adalah sebuah teknologi 3G yang mengirimkan data dengan lebih cepat dan memiliki spektrum frekuensi yang lebih lebar. Dari teknologi 3G atau yang menggunakan WCDMA ini memiliki komponen seperti
Node B, terus radio network, controller, terus serving GPRS yang support node, dan gateway GPRS support node. Pada teknologi 3G ini memiliki beberapa keuntungan, yang mana salah satunya seperti pada saat mentransfer data itu sangatlah cepat, lebih cepat. Terus juga frekuensi yang digunakan sangatlah efektif dibandingkan teknologi sebelumnya, yaitu 2G, dan dapat pada jaringan 3G ini dapat menggabungkan layanan data dengan layanan suara. Berikut beberapa komponen jaringan 3G. Yang pertama, Node B. Node B ini pada teknologi 3G memiliki fungsi sebagai menerima dan mengirim sinyal radio antara pelanggan dan jaringan. Yang kedua yaitu Radio Network Controller, yang mana berfungsi sebagai sistem pengatur lalu lintas dan panggilan. Yang ketiga, Serving GPRS Support Node, yang mana ini berfungsi untuk memperkuat sinyal dari telepon genggam dan mengelola pengiriman paket data tersebut. Dan yang terakhir yaitu Gateway GPRS Support Node, yang mana ini berfungsi sebagai pintu gerbang untuk mentransfer data dari jaringan ke internet. Selanjutnya yaitu teknologi LTE, teknologi 4G, yang mana ini bisa disebut sebagai LTE. Yang disebut sebagai LTE atau biasa dikenal atau kepanjangan dari LTE yaitu adalah Long Term Evolution, yang mana ini adalah teknologi 4G yang memberikan koneksi internet super cepat dibandingkan dari teknologi sebelumnya seperti yaitu 3G dan 2G. Dan pada teknologi 4G ini sangat memiliki keuntungan yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan dari 2G dan 3G. Dan itu salah satunya data yang kita kirimkan dapat terkirim lebih cepat, dan juga penggunaan frekuensi yang sangat-sangat efektif dibandingkan 3G dan 2G, serta rendah terhadap latensi. Dalam teknologi 4G ini ada beberapa teknologi yang terkait, seperti yaitu 5G, terus teknologi jaringan terbaru dengan kecepatan kinerja yang lebih tinggi. 5G ini adalah sebuah teknologi yang paling terbaru, yang mana juga pada 5G ini sangat jauh lebih menguntungkan ketimbang jaringan sebelumnya, karena 5G ini juga adalah seperti support jaringan yang terbaru dan memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan lebih bagus ketimbang teknologi sebelumnya. Dan selanjutnya ini berupa komponen jaringan 4G. Yang pertama yaitu adalah antena, yang mana antena di sini berfungsi sebagai menerima dan mengirimkan sinyal radio antara pelanggan dan jaringan. Yang selanjutnya media gateway, yang mana media gateway ini pada teknologi 4G berfungsi sebagai menyediakan pengiriman data dan suara ke jaringan lain atau internet. Yang ketiga itu Node B, yang berfungsi sebagai mengatur koneksi dan mentransfer data. Dan yang terakhir, komponen dari jaringan 4G ini yaitu adalah Home Subscribe Server, yang mana Home Subscribe Server ini berfungsi sebagai menyediakan informasi tentang pelanggan dan panggilan suara. Selanjutnya itu adalah slide terakhir, yang mana ini berupa evolution of mobile network technology, atau bisa dikatakan evolusi perkembangan dari teknologi, baik itu dari 1G, 2G, 3G, 5G, dan
4G dan 5G. Yang pertama bisa dikatakan sebagai 1G atau teknologinya NMT. 1G atau NMT ini adalah teknologi jaringan seluler pertama yang memungkinkan untuk melakukan sebuah komunikasi secara nirkabel. Dan yang kedua ada 2G. Yang 2G ini berupa menambahkan kemampuan mentransfer data melalui sinyal suara dan lebih menguntungkan dibandingkan 1G. Yang ketiga yaitu 3G, yang mana 3G ini menghubungkan layanan suara, data, serta menambahkan kecepatan koneksi internet. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.